Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Naysila Madani. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP atau nomor pokok wajib pajak ini merupakan identitas resmi administrasi perpajakan. NPWP juga merupakan nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai tanda pengenal diri dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, NPWP juga memiliki pengertian bahwa NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak itu dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa pengertian dari NPWP ini atau nomor pokok wajib pajak ini terdapat dalam pasal 1 ayat 6, bahwa pengertiannya yaitu NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terkait perpajakannya. Nah, jadi nomor NPWP ini terdiri dari 15 digit angka, di mana 9 digit angka pertama ini merupakan informasi mengenai kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. NPWP sendiri merupakan tanda bahwa kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, wajib pajak sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat pada pasal 1 ayat 2 bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kemudian menurut ketentuan bahwa satu wajib pajak hanya memiliki satu NPWP serta satu NIK atau nomor induk kependudukan hanya terdaftar untuk satu NPWP. Nah, dasar hukum dari pendaftaran dan penerimaan NPWP terdiri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian terdapat juga di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tentang jangka waktu terhadap pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, pemberian dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, berikutnya kita masuk pada jenis-jenis dari NPWP. Nah, NPWP ini terdiri dari dua jenis NPWP. Yang pertama NPWP pribadi dan yang kedua NPWP badan. Nah, yang pertama NPWP pribadi, di mana NPWP pribadi ini merupakan NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Kemudian individu yang termasuk ke dalam daftar NPWP pribadi diantaranya yaitu memiliki penghasilan dari pekerjaan, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, dan memiliki penghasilan dari usaha. Kemudian berikutnya NPWP badan. Nah, NPWP badan merupakan NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, yang termasuk dalam NPWP badan ini diantaranya itu badan milik pemerintah dan badan milik swasta. Kemudian berikutnya kita masuk pada fungsi dari NPWP atau fungsi dari nomor pokok wajib pajak itu sendiri. Nah, fungsi utama dari NPWP yaitu sebagai alat administrasi perpajakan serta sebagai identitas diri bagi wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya. NPWP juga memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Karena semua dokumen mengenai perpajakan memiliki keterkaitannya tersendiri dengan nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Selain itu terdapat pula fungsi lain dari NPWP. Nah, fungsi lainnya itu diantaranya sebagai syarat administrasi bank atau kredit, kemudian sebagai perizinan atau SIU, sebagai kredit kendaraan atau kredit rumah, sebagai syarat melamar pekerjaan, sebagai identitas pajak,
sebagai syarat pembuatan dokumen penting, sebagai syarat untuk berbagai transaksi keuangan, sebagai alat pemantauan pajak, serta sebagai sarana pengendalian perpajakan. Berikutnya kita masuk pada keuntungan memiliki NPWP. Nah, keuntungan memiliki dari NPWP atau nomor pokok wajib pajak diantaranya itu dalam hal dipungut atau dipotong pada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 bahwa tarif yang akan dikenakan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki NPWP, yaitu sebesar 20%. Kemudian kita masuk pada tata cara pendaftaran NPWP secara elektronik. Yang pertama yaitu wajib pajak membuat akun pada web erek.pajak.go.id. Dilanjutkan dengan mengisi formulir registrasi secara lengkap. Kemudian setelah melakukan input data keseluruhan, maka dapat mengirimkan formulir tersebut ke KPP dengan cara mengklik tombol daftar. Lalu berikutnya dalam waktu 14 hari kerja KPP akan menerima dokumen tersebut, dan apabila belum diterima maka permohonan tersebut dianggap tidak ada. Setelah KPP menerima dokumen, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat atau disebut dengan BPS. Nah, maksimal 1 hari kerja setelah penerbitan BPS, KPP akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT. Nah, kartu NPWP dan SKT selanjutnya akan disampaikan kepada wajib pajak melalui pos dengan alamat yang tertera pada dokumen yang diterima KPP. Nah, berikutnya kita masuk pada kewajiban memperoleh NPWP. Nah, kewajiban memperoleh NPWP ini pertama yaitu wanita kawin yang dikenakan pajak namun secara terpisah yang didasarkan kepada perjanjian pemisahan harta yang berdasar kepada keputusan hakim yang dihendaki secara tertulis. Kemudian wajib pajak bagi orang pribadi sebagai pengusaha tertentu yang tentunya memiliki tempat dalam menjalankan usaha tersebut di berbagai tempat. Berikutnya wajib pajak bagi orang pribadi namun yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas jika dalam jangka waktu di suatu bulan memperoleh penghasilan yang besar jumlahnya telah melebihi PTKP setahun. Dan yang terakhir wajib pajak bagi orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk memperoleh NPWP. Kemudian kita masuk pada jangka waktu pendaftaran NPWP. Nah, jangka waktu pendaftaran NPWP ini yaitu wajib pajak bagi orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan dirinya paling lambat yaitu 1 bulan setelah usaha tersebut dijalankan. Kemudian bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki dan tidak menjalankan usaha, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan telah melebihi PTKP setahun, wajib untuk mendaftarkan dirinya paling lambat di akhir bulan berikutnya. Kemudian kita masuk pada kewajiban setelah memperoleh NPWP. Jadi kewajiban setelah memperoleh NPWP yaitu wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, serta melaporkan pajaknya tersebut. Kemudian bagi yang memiliki NPWP ini juga dapat mengajukan permohonan non-efektif atau NE. Nah, pengajuan permohonan efektif ini khusus bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP tetapi tidak berpenghasilan lagi, atau juga dapat dilakukan permohonan non-efektif ini diajukan oleh wajib pajak yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, cara untuk mengajukan permohonan non-efektif SPT pajak ini dapat dilakukan melalui kontak center seperti Kring Pajak di nomor telepon 1500200, atau juga dapat dilakukan permohonan melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id. Nah, pengajuan penetapan wajib pajak non-efektif harus dilampiri atau disertai formulir penetapan wajib pajak non-efektif serta dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan non-efektif. Kemudian dapat juga dilakukan penghapusan NPWP, yaitu dengan cara bahwa permohonan penghapusan NPWP ini oleh wajib pajak. Nah, apabila wajib pajak tidak mempunyai persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan penghapusan NPWP. Yang kedua, wajib pajak mengalami likuidasi disebabkan berhentinya usaha. Dan yang terakhir, adanya arahan dari Dirjen Pajak yang menganggap NPWP dari wajib pajak sudah tidak mempunyai unsur persyaratan objektif dan subjektif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oke, sekian pembahasan mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.